Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga hari ini kita selalu diberikan keamanan dan kesehatan. Untuk kali ini, Miss akan membahas mengenai WPPI Indonesia, wilayah pusat pembangunan yang ada di Indonesia. WPPI itu sebenarnya apa sih, Miss? WPPI itu sendiri itu adalah bentang alam dengan potensi tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri serta keterkaitan ekonomi yang sifatnya dinamis karena mendapat dukungan dari sistem perhubungan yang baik. Jadi wilayah pusat pembangunan ini itu berhubungan dengan kegiatan dan aktivitas manusia di wilayah tersebut. Yang pertama adalah kegiatan industri. Terus adanya keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya selalu bergerak, selalu berubah untuk perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia yang ada di wilayah tersebut dan diikuti oleh sistem perhubungan yang baik. Sistem perhubungan yang baik itu adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Tujuannya apa? Adanya wilayah pembangunan. Yang pertama kita lihat di Indonesia adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dengan wilayah timur. Jadi tujuan utama dari WPPI Indonesia adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Ini tujuan utamanya. Tujuannya yang lain apa, Miss? Adanya transfer teknologi. Transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Karena Indonesia baru menuju Indonesia yang negara maju, makanya adanya transfer teknologi. Yang selanjutnya adalah membuka peluang investasi. Investasi dari negara maju ke negara berkembang, sehingga di Indonesia kecanggihan teknologinya dari tahun ke tahun itu ikut berkembang ke arah yang lebih baik. Yang berikut adalah wilayah pembangunan di Indonesia. Ada 7 pusat wilayah pembangunan di Indonesia. Untuk apa yang ketujuh wilayah ini? Dijadikan sebagai persebaran pusat pembangunan. Jadi nggak harus ke Jakarta pusat pembangunannya, tapi di masing-masing pulau besar di Indonesia itu ada persebarannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk pembangunan wilayah di Pulau Sumatera. Untuk wilayah Sumatera sendiri itu dijadikan sebagai wilayah lumbung energi nasional. Lumbung energi. Terus di samping itu adanya perdagangan internasional. Dari mana datangnya perdagangan internasional? Karena Sumatera itu dekat dengan pelabuhan di Selat Malaka, dan Selat Malaka itu sendiri kita sudah tahu itu merupakan jalur perdagangan internasional. Lumbung energi di Sumatera itu terdapat wilayah yang menghasilkan sumber energi, baik itu minyak bumi, batu bara, dan yang lainnya. Oke, wilayah yang selanjutnya adalah Pulau Jawa sampai Bali ya. Untuk Pulau Jawa dan Bali itu sendiri sebagai pendorong sektor industri. Untuk sektor industri, baik untuk industri kecil maupun industri besar. Selain dari sektor industri, itu adanya pendorong jasa nasional. Bisa tekstil, bisa otomotif. Untuk jasa nasional, karena di wilayah Jawa itu merupakan wilayah administrasi pusat negara Indonesia. Selanjutnya untuk pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. Karena di Kalimantan dahulunya banyak terdapat hutan hujan tropis, maka di Pulau Kalimantan dijadikan sebagai paru-paru nasional. Tapi akibat dari keserakahan dari berbagai pihak, terjadilah pengurangan jumlah hutan hujan tropis sampai saat ini di wilayah Kalimantan. Di samping itu di Kalimantan juga ada lumbung energi.
Karena di Kalimantan Timur itu ada batu bara. Dan energi lainnya di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan yang keempat berada di Pulau Sulawesi. Kalau di Pulau Sulawesi hampir sama dengan wilayah Sumatera, itu adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Selain tempat perdagangan internasional, Pulau Sulawesi dijadikan sebagai tempat pintu gerbang pengembangan pusat pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Jadi untuk Indonesia bagian timur itu dimulai dari Pulau Sulawesi. Yang kelima adalah pembangunan wilayah di Nusa Tenggara. Untuk di wilayah Nusa Tenggara itu sendiri adanya gerbang untuk pariwisata. Salah satunya adalah Labuan Bajo untuk pariwisata ya. Karena di wilayah Nusa Tenggara itu lautnya sangat bagus, warnanya biru dan jernih. Yang keenam adalah wilayah pusat pembangunan di wilayah Maluku. Untuk di wilayah Maluku, dia pulaunya kecil, terus dikelilingi oleh laut dan banyak jumlah perikanan di sana. Makanya untuk wilayah pusat pembangunan di wilayah Maluku itu berhubungan dengan perikanan. Perikanan berarti maritim, tentang laut. Yang terakhir, wilayah pembangunan di Indonesia itu meliputi wilayah Papua. Wilayah Papua itu wilayah tanahnya subur dan berbukit-bukit, dijadikan sebagai komunitas bahan pangan. Untuk komunitas bahan pangan, bisa padi, bisa buah-buahan, bisa kacang-kacangan, dan yang lainnya yang bisa ditanam di wilayah Papua. Jadi itulah wilayah pembangunan di Indonesia di masing-masing pulau besar di Indonesia. Lanjut, ini adalah tabel wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan, jadi untuk wilayah pusat pembangunan industri dibagi menjadi wilayah pusat pertumbuhan utama menjadi 4. Regional A, B, C, dan D. Kalau regional A berpusat di Medan, itu lebih banyak wilayah Sumatera. Untuk wilayah yang kedua, itu pusatnya berada di Jakarta. Ini sebagian besar menduduki wilayah Jawa. Yang ketiga itu di Surabaya, itu Kalimantan dan Jawa Timur. Untuk regional D itu Ujung Pandang. Ujung Pandang ini adalah Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ada 10 wilayah pusat pembangunan di Indonesia, 1 sampai 10. Dan ini adalah masing-masing wilayah atau daerah tergantung dari regionalnya. Coba dilihat kembali, ini datanya ada beberapa provinsi yang belum dimasukkan. Kenapa? Karena ini sebelum adanya pengembangan wilayah. Contohnya apa? Ada Kalimantan Utara tidak termasuk, terus Bangka Belitung tidak termasuk, apalagi Kepulauan Riau juga belum termasuk. Jadi karena data pusat pertumbuhan Indonesia itu bersifat dinamis, nanti bisa saja akan ada perubahan dari pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah. Ini adalah gambaran secara umum peta wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Wilayah A itu 1 dan 2, wilayah B mencakup wilayah 3, 4 dan 6, wilayah C tadi di Surabaya meliputi wilayah 5 dan 7, dan D itu Ujung Pandang atau Makassar meliputi wilayah 8, 9, dan 10. Jadi diharapkan dari pusat pembangunan wilayah ini adanya pengembangan wilayah merata, baik itu kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan Indonesia bagian timur, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan pembangunan wilayah.
Demikian penjelasan Miss mengenai WPPI Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.